Kembali ke channel Ozoman. Lama tidak berjumpa, saya akan bercerita pengalaman yang saya alami selama 7 bulan ini. 7 bulan yang lalu, saya mendapat tawaran pekerjaan untuk bekerja di Kamboja. Tawaran pekerjaan itu cukup menggiurkan. Saya ditawarkan bekerja di perusahaan finansial teknologi sebagai customer service dengan gaji $1.000 setiap bulan, ditambah bonus serta ditanggung tempat tinggal dan biaya sehari-hari. Pada bulan April, saya bersama keponakan saya berangkat ke Kamboja. Dari Bandara Supadio, kami terbang ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu transit di Bandara Changi, dilanjutkan penerbangan esoknya ke Bandara Phnom Penh. Begitu tiba di Phnom Penh, hal pertama yang saya tangkap dari negara Kamboja adalah negara ini mirip dengan Indonesia pada awal tahun 2000-an. Dari Phnom Penh, kami dibawa melewati daerah pegunungan dan hutan yang cukup sepi. Saya bertanya-tanya akan kemanakah kami. Apa mungkin perusahaan finansial teknologi tempat saya bekerja nanti ada di tempat yang begitu terpencil? Saya bertanya-tanya dalam hati. Itu sangat aneh menurut saya. Saya mulai ragu. Setelah melewati pegunungan, saya dibuat kaget. Kami tiba di sebuah kota metropolitan di tepi pantai dengan gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang lebar dan tertata rapi, beserta mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan raya. Kami tiba di Sihanoukville. Kami dibawa ke sebuah kawasan yang bernama Chinatown. Di Chinatown berjejer belasan apartemen dengan kawasan bisnis dan hiburan di bawahnya. Kami ditempatkan di salah satu apartemen dengan keamanan yang sangat ketat. Apartemen tersebut dijaga ketat belasan security 24 jam. Tidak ada yang diperbolehkan keluar dari apartemen kecuali mereka yang memiliki kartu akses khusus. Itu pun harus dengan izin dari pihak perusahaan yang menyewa apartemen tersebut. Di sana kami dipekerjakan di perusahaan fintech abal-abal, atau lebih tepatnya dipekerjakan sebagai customer service jaringan penipuan online internasional. Gaji yang dijanjikan pun tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang saya buat dengan agensi di Indonesia. Saya menolak untuk bekerja, namun saya mendapat ancaman dan diberitahu bahwa kami telah dijual dan agensi yang menawarkan pekerjaan ini pada kami telah mendapat bayaran ribuan dolar per kepala dari orang yang mereka jual kepada bos perusahaan fintech abal-abal ini. Jika kami ingin pulang, kami harus membayar sekitar $20.000, angka yang sangat besar. Dengan terpaksa saya bekerja. Selama sekitar 4 bulan saya bekerja, saya melihat banyak kejadian yang tidak manusiawi. Saya melihat orang-orang dipukuli, disetrum, beberapa bahkan bundir dengan melompat dari gedung apartemen dan gantung diri. Sihanoukville adalah kota yang megah, kota pariwisata dengan kasino dan tempat-tempat hiburan yang tidak pernah tidur. Namun, di baliknya, sindikat-sindikat perdagangan manusia, sindikat penipuan, sindikat prostitusi, sindikat obat-obatan terlarang, sindikat perdagangan senjata berkeliaran di balik gedung-gedung pencakar langit. Pada bulan Agustus, pihak kepolisian Kamboja melakukan razia besar-besaran untuk menumpas sindikat-sindikat kejahatan yang merajalela di Kamboja. Dan kami segera dipindahkan oleh pihak perusahaan dari Chinatown ke tempat yang dirasa lebih aman dari kejaran pihak kepolisian. Pengamanan di tempat itu lebih longgar. Pada akhirnya, bulan Oktober, saya mendengar kabar dari Indonesia. Ibu saya sakit keras karena kanker paru-paru stadium lanjut. Hari-hari saya menjadi gelap. Saya tidak bisa tidur. Saya bertekad untuk kabur bagaimanapun caranya, apapun resikonya.
saya harus melihat dan merawat ibu saya untuk yang terakhir kali. Pada tanggal 16 November, saya memutuskan untuk kabur dan saya sangat bersyukur semua berjalan baik. Saya bisa kabur ke KBRI dengan selamat meskipun harus menghadapi rintangan yang berat. Di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, saya ditampung, namun harus menunggu proses pemulangan yang cukup lama. Pada malam tanggal 19, saya ditelepon oleh teman saya yang masih bekerja di perusahaan sindikat penipuan itu. Bos itu berbicara kepada saya, menanyakan kepada saya kenapa saya kabur. Saya menjelaskan semuanya padanya. Dia bilang kepada saya untuk tidak menceritakan apapun yang saya ketahui tentang aksi mereka dan mengembalikan ponsel kerja yang saya bawa kabur. Saya menyetujuinya. Sesuai perjanjian yang disepakati, pada subuh pagi sekitar jam 3, seorang utusan dari bos fintech abal-abal itu mengantar paspor saya ke depan KBRI. Dengan ditemani security KBRI, saya mengambil paspor saya. Esoknya setelah meminta izin pada pihak KBRI, saya membeli tiket dan pulang ke Indonesia. Hati saya benar-benar lega. Akhirnya saya bisa pulang untuk melihat saat-saat terakhir ibu saya. Berkaca pada pengalaman yang saya alami, saya memberi saran kepada teman-teman yang mempunyai keinginan atau ditawari bekerja di luar negeri, terutama di Kamboja, agar lebih berhati-hati. Pertama-tama, pastikan pekerjaan apa yang akan kita kerjakan di sana, dan bagaimana tanggung jawab agensi atau orang yang mensponsori kita untuk bekerja di luar negeri terhadap keselamatan kita di sana. Selanjutnya, selalu siap dengan kontak Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja atau KBRI di Phnom Penh. Biaya hidup di daerah Sihanoukville juga sangat tinggi. Saya pernah membeli gula 350 gram seharga $3,8 atau $3.80. Dan rata-rata makanan di kawasan pekerja asing di sana sangatlah mahal. Seporsi kecil nasi goreng dengan telur dan sedikit daging sekitar $6 hingga $7. Jadi gaji yang kita dapat harus disesuaikan dengan biaya hidup di sana. Sekian video kita kali ini. Jangan lewatkan video selanjutnya di mana saya akan membahas tema berbakti kepada orang tua. Sampai jumpa. Saya mohon subscribe, like, dan tolong share video ini agar tidak ada lagi yang terjerumus dalam perdagangan manusia di Kamboja maupun negara-negara lain.